membedah secara detail tampilan tongkol jagung pada fase pertumbuhan reproduktif. Sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian agroinput seperti pemberian pupuk, pemberian ZPT, perlakuan aplikasi pestisida, dan lain-lain tindakan. Dalam perkembangan tanaman jagung, di pertumbuhan reproduktif, perlu mengetahui tampilan detail tongkol tanaman, sehingga apabila ditemukan hal yang tidak sesuai, abnormal, malfungsi, bisa segera dilakukan tindak cepat. Pada dasarnya, tanaman jagung dinyatakan memasuki pertumbuhan reproduksi setelah menyelesaikan kemunculan tasel, bunga jantan, dan penyerbukan atau silking. Selanjutnya, tahapan pertumbuhan reproduksi ditentukan oleh perkembangan biji atau kernel, dan bukan lagi oleh kerah dan tanaman. Tahap reproduksi tanaman jagung berkembang melalui 6 tahap pertumbuhan sebelum mencapai kematangan fisiologis. Sebagai fakta ilustrasi dalam hal ini, ada 6 tahapan yang krusial dalam tahapan perkembangan tongkol tanaman jagung, yaitu 1. Reproduktif 1 atau silking. Silking atau penyerbukan adalah salah satu tahap paling kritis dalam menentukan potensi hasil. Penyerbukan dimulai dari pangkal dan berlanjut ke ujung. Penyerapan kalium selesai dan penyerapan nitrogen dan fosfor terjadi dengan cepat. Silking terjadi ketika rambut bunga betina pertama kali terlihat di luar kelobot dari tongkol dan siap diserbuki oleh tepung sari. Penyerbukan dinyatakan terjadi ketika butiran serbuk sari yang jatuh dari tasel sukses ditangkap oleh rambut bunga betina. Stres kelembaban selama tahap ini menyebabkan penyerbukan yang buruk dan berkurangnya sel telur yang terbuahi oleh serbuk sari. Hal ini bisa mengurangi hasil. Kematangan fisiologis dapat diperkirakan dengan menambahkan 50 hingga 55 hari setelah silking. 2. Tahapan R2 atau blister. Tahapan ini ditunjukkan ketika biji atau kernel jagung mulai mengembang, berwarna putih dan sedikit mengkerut, yang mengandung cairan bening. Setiap biji mengembangkan embrio, di mana biji mengandung kelembaban 85%. Tahapan ini terjadi antara 10-14 hari setelah silking. Biasanya rambut jagung sudah mulai mengering dan berubah menjadi coklat. Kekurangan air pada tahap ini dapat mengurangi potensi hasil dengan menyebabkan kegagalan membentuk biji. 3. Tahapan R3 atau milking. Tahap pertumbuhan milking ini biasanya terjadi 18-22 hari setelah silking. Biji berwarna kuning pucat pada bagian luar, cairan bening berubah menjadi putih susu saat pati terakumulasi. Kernel mengandung kelembaban 80%. Efek stres kekurangan air tidak separah setelah tahap ini, tetapi masih dapat menyebabkan kernel dangkal, kanibalisasi tangkai, dan tongkol tumbuh abnormal. 4. Tahapan R4 atau adonan. Dolga terjadi sekitar 26 hari setelah silking. Cairan tepung di dalam kernel memiliki konsistensi seperti adonan atau dog. Biji mulai mengembang dan berubah menjadi kuning gelap. Kernel mengandung sekitar 70% kelembaban, biasanya mulai penyok di bagian atas, dan telah mengumpulkan hampir 50% dari berat kering maksimumnya. Stres dapat menghasilkan kernel yang tidak terisi, atau dangkal, dan tongkol yang berkembang tidak normal. 5. Tahapan R5 atau tahapan DIN terjadi sekitar 38 hari setelah silking. Hampir semua kernel sudah mengandung sekitar 55% kelembaban. Kernel pada tahap R5 mengering, dimulai dari atas, di mana lapisan putih keras kecil terbentuk pati. Garis yang menunjukkan lapisan pati keras akan maju menuju dasar kernel. Tongkol memiliki warna yang berbeda, putih, merah muda, atau merah. Tahap ini tergantung pada kelembaban seluruh tanaman yang diinginkan. 6. Tahapan R6 atau munculnya Blake Lee terjadi sekitar 60 hari setelah silking. Lapisan pati keras telah maju sepenuhnya ke tongkol dan membentuk lapisan absisi coklat atau hitam. Tepat di atas ujung kernel, lapisan hitam
atau Blakely adalah indikasi jelas untuk kematangan fisiologis. Dan kernel berada pada berat bahan kering maksimumnya, kematangan fisiologis tercapai, dan kernel telah mencapai berat kering maksimum pada kelembaban 30 hingga 35%, dan hasil total telah ditentukan.